Ya, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bahwa kita ada di tempat ini itu karena semua berkat dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya memberikan waktu untuk bersaat teduh. Kita naikkan ucapan syukur untuk pernyataan Tuhan di sepanjang hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih yang Kau berikan nafas kehidupan untuk kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita persiapan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapak Yesus. Ya, mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah persekutuan pada malam hari ini. Biarlah hadirat Tuhan hadir pada malam hari ini. Ya
anugerah Tuhan ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami datang mau berseru dan memuji-Mu ya Tuhan. Inilah ibadah kami ya Tuhan pada malam hari ini. Berkati yang melayani pada malam hari ini, baik hamba-Mu yang akan memimpin pujian, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan menaikkan pokok-pokok doa pada malam hari ini. Berkati juga kami yang hadir ya Tuhan. Kami berserah dalam tangan-Mu untuk persekutuan doa pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Memberikan kesempatan, mungkin ada Bapak Ibu yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya persilakan. Salam, selamat malam. Kemarin pagi kami diberi kebahagiaan. Kenapa? Anak saya dengan tiba-tiba di Bali datang kemarin jam 6 pagi. Saya udah 5 tahun ketemu. Sedangkan dia nggak ngasih tahu. Dia nggak tahu alamat juga. Hanya 5 hari yang lalu dia tanya alamatnya yang tepat di mana. Oh iya, masuk gang ini ada tukang jahit. Oh gitu. Oh ya. Tahu-tahu pagi-pagi kemarin jam 6 saya mau beli ayam untuk si Maria, mau di itu. Saya keluar pas gang itu. Pas dia datang langsung dipeluk. Saya bilang Tuhan terima kasih. Ya, 5 tahun nggak ketemu. Dia datang, dia bilang papa langsung. Saya bilang, aduh, udah sayang, ayo nggak jadi beli ayam tuh, ayo. Maria sedang itu apa itu namanya, dia juga sedang masak, itu mau untuk bekalnya. Dia bilang, udah datang. Saya bilang iya, udah. Saya bilang kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan. Nah itu kemarin saya benar-benar dari tahun 2019 saya kan di Wonogiri, di Seragen, di Semarang, dia langsung ke Bali.
Dia bilang, papa itu sebab saya pulang bukan apa-apa. Ini bos saya yang dari Rusia, dia telepon, kita ketemu Jakarta. Saya bilang kalau begitu mau ke papa dulu aja. Saya bilang bagus, kita melihat makam mama. Ini kan kamu belum melihat, memang udah di tembok, ini kamu lihat ada nisannya. Tadi siang kami ke sana, nangis, dia bilang, aduh mama, kita berdoa. Nah itu kebaikan Tuhan. Ya, bayangkan 5 tahun. Itu, kemarin itu sebenarnya saya yang datang bulan Desember. Tapi dia bilang, papa nggak bisa, saya mau ke ini, ke Labuan Bajo. Menjadi papa jangan, nanti siapa yang ini apa saya nanti atau waktu libur Maria ya oke. Nah itu terima kasih banyak sama Tuhan, benar-benar saya berdoa Tuhan Yesus terima kasih kebaikanmu. Itu yang ke-1. Yang kedua, orang-orang semua di tetangga saya tanya mengenai BPJS. Saya 5 tahun nggak bayar karena itu saya sakit kan, saya nggak kerja ya. Sedangkan Maria aja cucu saya sakit tetap saya bayar cash ya. Dia sakit bayar. Tahu-tahu tadi saya datang ke kantor BPJS. Saya bawa kakak, bawa KTP, saya bawa itu rekening BCA saya. Saya bilang mana bagian ini di sini. Nah, itu Pak di dalam. Oke. Saya menghadap. Saya bilang saya nggak bayar, saya nggak kerja. Saya swasta, bukan pegawai negeri, bukan pensiunan. Diperiksa, oh ini 3 orang yang Pak. Ini Pak Roberto Suarto dengan anaknya Fedianto dengan itu Maria Aprilia. Iya. Oh kalau Fedianto dengan Maria udah di itu sama pemerintah. Menjadi bawa aja kakaknya udah bayar. Pak Suarto nggak aktif ya udah lama. Iya 5 tahun kan saya nggak kerja. Ini oh iya, diperiksa, udah mulai tanggal 29 bulan ini, 2 minggu nggak aktif. Pak Suarto mulai bayar 35.000. Tiap tanggal 1 nanti tanggal 35.000. Sedangkan tetangga saya 2-3 minggu yang lalu dia bilang, dia itu 3 orang bayar 2,5 juta. Yusuf bilang, aduh Tuhan terima kasih. Ya, menjadi kalau kita percaya sama Tuhan, itu memang ada waktunya untuk ini. Saya juga berdoa terus, Tuhan Yesus tolong jangan dipermalukan keluarga ini. Itu aja doa saya. Dan jauhkan kepada saya kesombongan. Berikan sama saya rendah hati. Supaya itu Tuhan tetap menyertai keluarga ini. Ya, menjadi Bapak Ibu kita tetap percaya sama Tuhan. Pasti memang enggak sesaat itu, tapi ada proses. Ya, menjadi tetap teguh, setia, tetap berdoa ke Dia. Karena Dia hanya satu-satunya yang bisa menolong kita. Amin. Terima kasih Bapak untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Ya, makasih. Saudara, kemarin itu saya hadir di Kota Baru Parahyangan. Ternyata saya lihat di HP saya nih, itu ada rapat apa ini? Kami gembala-gembala jemaat nih, termasuk Pak siapa ini? Pak Agung apa namanya? Agung Takaryana itu adalah pembina disebutnya. Tapi di bawah pembina itu ada satu kelompok lagi yang disebut apa ya, saya lupa lagi. Panitia pembangunan gereja di Kota Baru Parahyangan ini. Tadinya 10, hanya mundur 1 karena nggak kuat, itu iurannya mahal. Terus sekali-kali kami diminta lagi untuk nyumbang, ya. Nah, waktu yang lalu kami diminta 20 juta. Jadi 9 kali 20 itu 108. Ini sebenarnya saya nggak boleh cerita nih. Tapi bagaimana juga, ini kan didoakan gitu ya. Jadi saya harus bagi pokok doa. Nah, kemarin kami rapat lagi.
saya 2 kali salah nih di dalam melihat WA itu. Saya pikir kemarin tanggal 10 itu ada Natalan gitu di Kota Baru. Ternyata enggak, bukan tanggal 10, tapi tanggal 19. Nah kemudian tanggal 20 itu ada Natalan IKA. Ya, disebutnya IKA, Ikatan Keluarga Nasional. Ya, I3, Nasional I3. Saya rindu cuma ingin hadir. Tapi ternyata pada tanggal 20 itu saya harus hadir di pertemuan pembina. Nah ini pembinanya beda lagi. Saya di Kota Baru tuh pembina, di dalam kami akan membangun gereja untuk 9 gereja itu. Yang berikut saya di GGP ini diangkat juga jadi wakil ketua pembina, Dewan Pembina. Ya, Dewan Pembina. Itu ada pertemuan mulai jam 10. Wah, saya bilang, mana ini yang harus skala prioritas saya nih? Ya. Nah, oleh karena itu saya mengucap syukur kalau saya nggak sendiri kemarin itu waktu hadir, tapi untung ada Pak Henarto nih. Ya, ada Pak Henarto dengan saya berdua dari GGP Maranatha nih, ya. Nah, tapi saya gede hati ini ya. Karena apa? Ini GGP Salom akan mendukung. Nah sekarang saya memerlukan yaitu KTP untuk anggota jemaat yang tinggal di Kota Baru. Jadi tolong Ibu Cucu nanti akan hubungi Pak Romi, minta KTP seluruh keluarga. Ya, saya udah perhitungkan nih, termasuk Pak Henarto juga ngitung dia. Pak Romi ada berapa jiwa di sana, kemudian mungkin saya juga minta bantuan dokter ini, 2 dokter, udah 4, ya, ada papahnya Dokter Teja, terus ada putranya nih, siapa, Irene, ya. Kemudian siapa lagi nih yang tinggal? Oh, Pak Nardi dengan 2 anak, Pak Nardi dan Ibu Yohana udah 4. Jadi berapa itu ya? Ya, saya katakan Pak kami ada 15-an nih, cuman kami kan belum bergereja nih. Sedangkan pada tanggal 19 itu ada Natalan, nanti bisa hadir kalau mau pergi ke sana silakan. Tanggal 19 jam 5 sore mulai, ya. Jadi di Mission Pine, tahu ya Mission Pine. Saya mengucap syukur bahwa kemudian saya mendengar perkembangan ini bagus. Puji Tuhan, ya. Jadi saya mengucap syukur kemarin tuh panitia dilengkapi dengan Maijen Purnawirawan, Pak Albert namanya, ya. Jadi itu dia pensiunan militer setingkat dengan Panglima dia. Jadi cukup tinggi dia pangkatnya, dan dia dengan kerendahan hati mau bergabung bersama kami. Jadi sekarang yang bertemu dengan aparat pemerintahan, dengan lurah, camat, nanti mau ketemu dengan bupati baru dengan wakilnya, ada pensiunan militer nih. Aduh, saya mengucap syukur ya Pak. Jadi Pak Albert ini sebenarnya anggota GPIB di Cimahi dia, sedangkan di Kota Baru itu belum ada anggota GPIB. Itu yang saya dengar. Nah, istrinya Pak Albert ini ternyata seangkatan dengan Ibu Eli Susana. Ibu Susana, betul ya? Ibu Eli Susana. Tahu ya Ibu Eli Susana? Siapa ini? Oh, kakaknya Penny Happy. Ya. Nah, itu. Jadi seangkatan dengan jadi saya pikir masih muda nih. Nah, ini istrinya Pak Albert ini banyak bicara dengan saya soal Ibu Eli Susana nih. Rupanya dia satu SMA dulu. Nah, saya mengucap syukur bagaimana pertolongan Tuhan itu kepada saya mewakili GGP Maranatha. Tadinya saya pikir-pikir juga mau keluar sebenarnya, kan itu nggak gampang. Tapi waktu memang diminta 20 juta, kemudian iuran tiap bulan tuh harus setor 500, 1 tahun 6 juta. Tapi Tuhan masih memampukan nih, ya. Puji Tuhan. Karena kalau nanti diperhitungkan antara tanah 200 meter, jadi tiap gereja tuh dapat 200 meter.
Puji Tuhan. Nah sekarang sedang dipikirkan, saya bilang tolong saya jangan berendeng gerejanya dengan Katolik, nanti kaganggu atau dengan GKI. Saya senang kalau bertetangga dengan gereja-gereja karismatik yang lain, ya, termasuk Pak Tirta ini, ya. Jadi doakan ini terus untuk kita nanti punya gereja Maranatha 2 dulu dibakar. Nah sekarang di Kabupaten Baru, Kota Baru lah, itu Maranatha 2 nanti. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, makasih Om untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya Yesus. Ku
begitu peduli akan kehidupan kami. Ketika kami berada dalam lembah kekelaman, menghadapi tantangan pergumulan hidup, ketika kami berdoa, kami berseru, Engkau datang memberikan pertolongan. Karena Engkau Allah tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Kami boleh bersyukur, boleh sepanjang hari ini ada dalam pemeliharaan-Mu. Dan pada malam hari ini juga Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau di rumah-Mu ini. Dan saatnya kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, hamba mohon pengurapan-Mu dan juga Bapak Ibu yang mendengarkan juga diurapi oleh Engkau ya Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia dan pertolongan-Mu bagi kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya saya tidak tahu kalau saya jadwal hari ini, karena saya hanya lihat jadwal KW. Tanggal 2 pas saya mau menyampaikan firman Tuhan, baru saya lihat jadwal, alah tanggal 15 saya, ternyata nama saya disebut di tanggal 15. Ya, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Sudah dapat Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap, dan ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam bui-bui. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Kita sama-sama 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tema kita bulan ini yaitu second coming, kedatangan yang kedua kali. Tema pada malam hari ini adalah siap menanti kedatangan Yesus. Kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, apakah kita udah siap belum? Apakah benar kedatangan Tuhan Yesus itu pasti tidak? Yohanes pasal 14 ayat 3 mengatakan, "Aku pergi akan menyediakan tempat bagimu dan aku pasti akan kembali." Itulah firman Tuhan.
ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali, apa yang kita lakukan di dunia ini? Apakah kita hanya berleha-leha, santai dengan keadaan dunia? Karena kedatangan Tuhan Yesus itu dikatakan tidak dapat diprediksi. Kita tidak tahu waktunya itu pastinya kapan, kita tidak tahu. Dari Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat 13 ini, Tuhan Yesus mengumpamakan kedatangannya pada kali yang kedua dengan suatu pesta pernikahan. Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini, yaitu pesta pernikahan dari budaya Yahudi. Di mana ketika ada pesta pernikahan melibatkan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Tentunya mempelai perempuannya berada di tempat lain, berada di rumahnya, mempelai laki-laki berada di rumahnya. Dan kedatangan mempelai laki-laki itu dalam tradisi Yahudi selalu datang pada malam hari. Tetapi malam harinya itu tidak tahu kapan, jam berapa datangnya tidak tahu. Dan Tuhan Yesus memakai tradisi budaya pernikahan Yahudi itu untuk mengumpamakan begitulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu. Waktunya kapan, hari apa, jam berapa, tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh untuk mengajarkan tentang kesiapan dan kewaspadaan kita menjelang kedatangannya yang kedua kali. Dari 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ini, kita akan belajar yang pertama bahwa kita akan belajar pertama golongan orang percaya yang berada dalam dunia ini berdasarkan Matius 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Sesuai dengan bacaan yang kita baca malam hari ini. Dalam perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ini, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang 2 golongan orang percaya di dunia. Terutama sesuai dengan konteks menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kata bijak dalam bahasa asli dari Matius pasal 25 itu adalah pronimos. Bahasa Yunani dari kata bijak dari pasal 25 yaitu pronimos, yang artinya bijaksana, cerdas, berhikmat, cerdik dalam membuat keputusan yang benar berdasarkan pemahaman yang baik. Pronimus menunjuk pada seseorang yang mampu melihat jauh ke depan dan bertindak dengan persiapan dan kehati-hatian. Dari 5 gadis bijak kita belajar bahwa di situ ada tanggung jawab. 5 gadis bijak ini mereka bertanggung jawab. Artinya apa? Mereka tidak bergantung kepada orang lain dalam persiapan. Tadi kita baca bahwa mereka membawa minyak cadangan. Mereka tidak bergantung kepada orang lain. Artinya bahwa setiap orang percaya bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena seseorang tidak bisa bergantung imannya kepada orang lain, betul? Iman itu tidak bisa dipinjam, betul? Iman tidak bisa diambil oleh orang lain. Oleh karena itu kita harus pelihara iman kita. Hubungan kita,
hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apalagi yang kita belajar dari 5 gadis bijak ini. Yang kedua adalah berpikir ke depan. Di mana 5 gadis bijak ini, mereka mengetahui, mereka sudah tahu tradisi mereka, apa yang terjadi nanti. Mereka sudah tahu situasinya. Pasti mempelai laki-lakinya akan datang terlambat. Sehingga mereka berpikir lebih baik membawa minyak lebih daripada kekurangan. Mereka membawa minyak cadangan dalam buli-buli mereka sebagai tanda kesiapan mereka. Mereka tidak hanya memikirkan kebutuhan sesaat saja. Mereka tidak hanya memikirkan yang penting lampu saya, pelita saya menyala. Tetapi mereka melihat lebih jauh lagi. Mereka melihat bahwa ada kebutuhan pada jangka panjang. Yaitu mereka menyediakan minyak cadangan. Karena mereka lebih fokus pada tujuan akhir, yaitu menyambut mempelai laki-laki. Sebagai orang percaya, kita juga harus lebih fokus pada kehidupan kekal. Bukan hanya pada hal-hal duniawi. Kita lebih tertarik dengan keadaan dunia. Tetapi dari 5 gadis bijak ini, kita belajar untuk fokus kepada hal-hal yang kekal. Bukan kepada hal-hal duniawi yang sementara. Jangan membiarkan godaan dunia melemahkan komitmen kita dalam kita menantikan dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, yang kita belajar dari 5 gadis bijak adalah berhikmat. Yaitu mengantisipasi kedatangan mempelai laki-laki yang tidak dapat diprediksi, yang tidak dapat diduga-duga. Minyak cadangan yang dipersiapkan adalah untuk menghadapi penantian yang panjang. Begitupun sebagai orang percaya. Orang percaya yang bijak perlu dan harus berhikmat bahwa perjalanan iman kita membutuhkan kekuatan terus-menerus. Amin. Bagaimana caranya? Pelihara hubungan dengan Tuhan melalui doa, firman Tuhan, kekudusan, tidak membiarkan Roh Kudus tidur, seperti Pak Daniel Tirta katakan, jangan biarkan Tuhan tidur. Jangan hanya mengandalkan iman masa lalu. Apa artinya iman masa lalu? Hanya mengandalkan iman masa lalu adalah merasa cukup atau puas dengan pengalaman rohani masa lalu yang pernah kita alami. Tetapi teruslah bertumbuh dalam iman. Amin. Yang kedua, golongan orang yang kedua adalah orang bodoh. Orang bodoh dalam Matius 25 ayat 1 hingga ayat 13 dalam bahasa aslinya adalah moros. Artinya tidak bijaksana, bodoh, ceroboh. Kebalikan dari bijaksana. Moros adalah seseorang yang tidak berpikir jauh ke depan atau gagal memahami pentingnya bertindak yang benar pada waktunya. Apa itu ceroboh? Ceroboh adalah orang yang tidak teliti, asal-asalan kalau bahasa sehari-hari ya, asal-asalan. Mengabaikan hal-hal yang detil, yang penting. Yang penting ada, yang penting hadir. Itu dikatakan oleh
Matius pasal 25 dikatakan itu orang bodoh. Ngeri kali ya, dikatakan orang bodoh. Sakit dibilang orang bodoh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 5 gadis orang bodoh ini menggambarkan orang-orang yang mengaku percaya, tetapi tidak memiliki persiapan atau kehidupan rohani yang sejati. Yang menjalani kekristenan hanya secara lahiriah saja. Melayani, ya melayani. Hadir ibadah, ya hadir ibadah. Tetapi dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak ada. Alkitab katakan itu adalah orang bodoh. Kecerobohan akan membuat orang bodoh akan hilang kesempatan untuk masuk dalam perjamuan bersama Kristus. Kemudian poin yang kedua. Tadi yang pertama adalah golongan orang percaya di dunia. Yang kedua, orang bijak dan orang bodoh sama-sama menerima anugerah Tuhan. Kok bisa orang bodoh menerima anugerah Tuhan? Bapak Ibu, anugerah Tuhan itu tersedia bagi semua orang. Amin. Tanpa memandang latar belakang status sosial seseorang. Namun, tanggapan atau respon terhadap anugerah itu berbeda setiap orang. 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, sama-sama mereka menerima anugerah yang dilambangkan dengan pelita. Pelita mereka sudah dapatkan. Di situ kita melihat bahwa gadis bijak menunjukkan respon yang benar terhadap anugerah Tuhan dengan mempersiapkan minyak cadangan yang melambangkan kesiapan mereka. Mereka siap menyambut mempelai laki-laki. Sedangkan 5 gadis bodoh tidak memanfaatkan anugerah Tuhan itu sesuai dengan tanggung jawabnya. Mereka menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan melalui undangan. Membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak cadangan yang melambangkan mereka tidak siap menantikan dan menyambut mempelai laki-laki. Gadis bodoh melambangkan mereka yang menerima anugerah, tetapi tidak menindaklanjuti dengan kehidupan yang setia. Gadis bijak masuk ke pesta pernikahan karena mereka sudah siap. Sedangkan gadis bodoh, mereka tertinggal karena kelalaian mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan menghendaki respon yang benar, hidup yang setia, berjaga-jaga, dan taat. Pelita yang dibawa oleh para gadis adalah untuk menjadi terang, ya. Pelita fungsinya untuk menerangi kegelapan saat mereka menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Bagaimana dengan kita sekarang dalam menanggapi undangan Tuhan di dalam dunia ini? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, menjadi terang atau jadilah terang. Matius 5 ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi terang dunia. Agar melalui hidup kita, tutur kata kita, sikap kita, tindakan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Terang kita berasal dari mana? Tuhan
Tuhan Yesus sang terang itu. Yohanes 8 ayat 12. Tugas kita adalah memantulkan terang itu melalui kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Amin. 5 gadis bijak mewakili orang percaya sejati. Minyak dan cahaya pelita melambangkan Roh Kudus yang tinggal dalam mereka atau kita sebagai orang percaya. Dan tidak ada seorang pun dapat menjadi percaya tanpa Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Amin. Yang kedua, tadi menjadi terang. Yang kedua adalah melayani. Fakta bahwa terang sudah kita miliki adalah kita melayani Tuhan dengan karunia yang kita miliki. Mungkin kalimat melayani Tuhan dengan karunia yang kita miliki sering kita dengar. Sehingga kita udah merasa bosan, jenuh. Kok itu saja yang disampaikan melayani Tuhan dengan sesuai dengan karunia yang dimiliki. Tapi malam hari ini yang menjadi pertanyaan dan kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan karunia yang kita miliki? Dan saya mengingatkan bahwa pemahaman tentang melayani mempunyai pengertian yang luas. Dimanapun kita berada, kita bisa melayani dengan karunia yang kita miliki. Tempat kerja, di sekolah, bertetangga, dimanapun kita bisa melayani dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa menjadi pelita bagi orang lain, membawa terang dimanapun kita berada. Sehingga melalui terang yang ada pada kita, ada jiwa-jiwa baru yang datang kepada Tuhan. Amin. Poin yang ketiga. Tadi yang kedua adalah orang bijak dan orang bodoh menerima anugerah Tuhan. Yang ketiga, bagaimana orang percaya menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Dari ke-10 gadis dalam Matius 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Mereka mewakili orang-orang percaya yang berada di dunia ini. Dan dari 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, memberikan prinsip penting bagaimana orang percaya bersikap dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yang pertama adalah berjaga-jaga. Ayat yang ke-13. Artinya hidup dalam kesiapan rohani. Sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus bisa terjadi kapan saja. Bisa sebentar malam, bisa besok, bisa tahun depan, 2 tahun depan. Dulu saya masih SD, belum mengerti apa-apa. Masih ke SD kelas berapa, kelas 2, 3 gitu. Sama teman, ya tidak tahu teman juga mendapat info dari mana tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kami berbincang-bincang, ya anak kecil sama anak kecil berkomunikasi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Padahal masih kecil. Kapan Tuhan Yesus datang? Kemudian teman-teman katakan tahun 2000. Dengan gampang. Karena mungkin karena mendengar khotbah atau cerita-cerita dari guru sekolah minggu atau dari pendeta tentang tahun 2000, akhirnya dia mengatakan Tuhan Yesus datang tahun 2000. Sampai tahun 2000 Tuhan Yesus gak datang-datang. Artinya apa?
Tuhan Yesus mau untuk kita persiapkan diri kita lagi. Tuhan Yesus belum datang berarti Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan. Masih ada orang-orang yang harus bertobat. Dikatakan bahwa kalau Injil sudah sampai ke seluruh dunia, baru Tuhan Yesus datang. Zaman sekarang ini, iman orang percaya sering menghadapi berbagai macam tantangan, pengaruh-pengaruh dunia. Oleh karena itu, dikatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga berarti menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan tidak membiarkan iman kita menjadi kendor. Yang kedua, yang tadi berjaga-jaga, yang kedua adalah saling mengingatkan. Dari 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, kita belajar bahwa saling mengingatkan itu sangat penting, betul? Apabila ada di antara kita yang semangatnya, imannya sudah mulai kendor, bahkan mau padam, mari kita saling mengingatkan, saling toel. Mungkin di samping kita, toel, semangat. Atau saudara-saudara kita, suami, istri kita di rumah, anak-anak kita, toel. Ayo semangat mengiring Tuhan. Iman jangan kendor. Jangan sampai atau jangan membuat pelita kita menjadi padam dan kita tidak bisa masuk dalam jamuan Tuhan. Andalkan Roh Kudus dan menjalani hidup ini seperti 5 gadis bijak. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berada di gereja ini ataupun yang berada di rumah, kita berada di posisi mana? Berada di posisi 5 gadis bijak atau berada di posisi 5 gadis bodoh? 5 gadis bodoh adalah peringatan bagi kita orang percaya. Masa kini untuk tidak puas dengan kekristenan yang dangkal. Kita dipanggil untuk hidup bijaksana, beriman sejati dan terus berjaga-jaga. Agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba ketika Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Kita mau menyanyikan satu lagu, Zaman Sekarang Berjagalah.
Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh percaya Tuhan, kami sungguh mengandalkan Tuhan, dan kami mau berlindung hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau pengharapan kami, Engkau kehidupan yang sesungguhnya dalam hati dan pikiran kami. Kami mempercayai Engkau Tuhan bahwa firman-Mu mengingatkan supaya kami senantiasa berjaga-jaga dan bijaksana Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau terus pakai hamba-Mu lebih lagi Bapa untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk menyampaikan berita Injil Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini Tuhan kami siap semua untuk berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Seharusnya malam ini Bapak Agus, tapi karena beliau banyak pekerjaan, jadi saya gantikan. Bapak Ibu dan Saudara, malam hari ini kita akan terkhusus berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di gereja di mana kita saat ini ada. Selama lebih kurang hampir sebulan ini saya terus menggumuli untuk berdoa. Setiap pelayan-pelayan Tuhan tidak mengalami kemunduran. Mereka selalu semangat. Situasi dan kondisi dunia yang tidak mudah, tapi mereka tetap mencintai Yesus. Mereka tetap setia sama Tuhan Yesus. Di sini saya punya pokok-pokok doa. Nama-nama pelayan-pelayan Tuhan. Kita akan sama-sama menyebutkan satu persatu mereka. Nanti saya akan bagikan, kita doakan sama-sama. Biarlah pelayan-pelayan Tuhan, pelayan firman, pelayan musik pujian, dan semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam setiap persekutuan doa online, dalam kaum pria, kaum wanita, usia indah, sekolah minggu, dan semua. Mereka senantiasa terus bersemangat, memiliki api yang luar biasa daripada Tuhan, dan cintanya semakin sama Tuhan. Kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, kita percaya penuaian akan terjadi di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa berdatangan, kanan kiri muka belakang mereka akan datang menyembah Yesus. Apalagi sekarang YouTube sudah begitu mudah dibuka, mereka boleh bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Malam hari ini sebelum kita akan sama-sama berdoa, kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Biar Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Kami rindu Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap kami di tempat ini. Karena kami merindukan lawatan-Mu terjadi di gereja GKP Pantai Cimahi Bapa. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Selalu dekat dengan rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam Rohku, ubah hatiku, ubah Jalikanku, jamalah
percaya Roh Kudus, Engkau hadir di hati kami, Engkau hadir di tempat ini, mengurapi setiap kami, menjamah kami, mencelingkan hati rohani kami, supaya kami mempersiapkan hidup kami sungguh-sungguh Tuhan, sebelum Engkau datang ke dalam dunia Tuhan, menjemput kami, supaya kami bersama-sama dengan Engkau Yesus di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami sudah diubahkan Tuhan. Biarlah kami senantiasa memiliki hati yang bijaksana, hati yang senantiasa berjaga-jaga selalu Tuhan, supaya kami tidak ditinggalkan, supaya kami senantiasa terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap menaikkan rasa syukur dan terima kasih kepada Engkau. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, malam hari ini kita berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala kita, Pendeta Daniel Gunawan, Pendeta Cucu Marlina, Pendeta Diki Dawan. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa terus mengurapi hamba-hamba Tuhan ini dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, tapi mereka setia di hadapan Tuhan. Kita rindu gembala kita senantiasa terus dipakai oleh Tuhan dengan apapun yang ada dalam kehidupannya. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, biarlah kuasa urapan Tuhan terus. Kita berdoa bersama-sama, kita memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan terus dinyatakan buat kita. Yuk kita sama-sama bersuara, kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya Bapa. Malam hari ini Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, buat gembala sidang kami Bapa, buat gembala kami Daniel Tuhan, bersama Tante Cucu, itu juga Om Diki Dawan Tuhan. Kami merindukan bila Tuhan melawat hamba-Mu ini Bapa, dengan segala urapan dan kuasa yang datangnya dari surga, dengan hikmat marifat daripada Engkau Tuhan, di dalam masa usia yang tidak muda lagi Tuhan, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan Bapa yang hamba-Mu saat ini alami Bapa. Tetapi Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan, akan terus memakai hamba-Mu Tuhan dengan segala kuasa yang tidak terbatas dari surga, dengan pengurapan-Mu ya Pak. Kami percaya Tuhan, Kau lindungi, Kau jaga ya Tuhan, sehingga kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan Kau pakai secara luar biasa Tuhan, dengan segala talenta, dengan segala apapun yang Tuhan percayakan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai lebih dahsyat hamba-Mu terus Tuhan, dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas Bapa. Hamba-Mu mengembalakan begitu banyak domba-domba Tuhan, yang terus membutuhkan Tuhan akan pendampingan daripada Engkau Yesus, sehingga ketika domba-domba mengalami keletihan, domba-domba mengalami kelesuan, Kau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami dikuatkan, sehingga kami diteguh, supaya kami terus Tuhan diajari Bapa untuk lebih setia dengan Tuhan, untuk lebih mendekat kepada Engkau Yesus. Para domba-domba jemaat Tuhan saat ini Tuhan, berbagai banyak hal yang kami alami tidak mudah Tuhan. Hamba-hamba-Mu terbatas Bapa, tetapi Engkau tidak terbatas Tuhan Yesus. Engkau terus lawat hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, Om Daniel, Tante Cucu, Om Diki Dawan Tuhan, Kau urapi dengan kuasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bentengi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Ketika kami berdoa Tuhan, kuasa Tuhan terus membentengi keluarga kami, baik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Mereka selalu mengalami kemenangan, karena Yesus yang
baik itu panjang, pendek, sebut nama mereka satu persatu. Supaya mereka terus setia di dalam tugas tanggung jawab yang sudah diberikan dengan pelayanan yang mereka emban. Mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Mereka yang letih, mereka lelah, mereka banyak masalah, tetapi kita di tempat ini sudah Tuhan tempatkan supaya kita berseru di hadapan Tuhan. Siapapun mereka, Bapak Ibu punya kewajiban, baik pemain musik sekalipun, kasih juga kalau masih ada, masih banyak di tempat ini. Sebut nama mereka satu persatu. Baik itu pelayan firman, baik itu WL singer, pelayan Tuhan di ibadah umum, di ibadah KB, KW, sekolah minggu, doa online, doa rabu, dan semua pelayan-pelayan Tuhan, mereka terus kuat dalam menghadapi realita hidup yang terjadi saat ini. Kita percaya urapan Allah terjadi di tempat ini. Yes. Bapak Ibu sudah dapat semuanya? Siapa yang belum dapat? Sudah dapat semua? Sudah? Ada di situ namanya satu persatu. Doakan mereka dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menjamah mereka. Tuhan akan merawat mereka di dalam keterbatasan yang mereka miliki. Tuhan menguatkan mereka. Yuk kita sama-sama berdoa. Doakan mereka. Tuhan, doakan mereka, sebut nama mereka. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tidak memiliki kemampuan yang luar biasa kalau Tuhan Yesus tidak bekerja dalam hidupnya. Saat ini di gereja kita, para pelayan mengalami kemunduran karena banyak persoalan, karena banyak tantangan. Mereka mengalami kelemahan. Mereka butuh dukungan doa daripada setiap kita. Mereka tetap dikuatkan oleh Roh Kudus, dimampukan untuk sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Mereka tetap berjaga-jaga. Tuhan Yesus, Kau tahu Tuhan, kami di tempat ini Tuhan berseru kepadamu Bapa, mendoakan setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan jamaah Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, sehingga setiap kuasa-kuasa si jahat yang ingin menjauhkan kami dari kasih-Mu, menjauhkan kami atas apa yang sudah Tuhan percayakan, kami tidak tergoyahkan, karena Roh Allah ada bersama dengan kami. Urapan-Mu terjadi Tuhan buat jemaat.
keluarga mereka, dalam masalah pekerjaan mereka, dalam perekonomian para hamba-hamba pelayan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, Engkau ada bersama mereka, Engkau terus menguatkan mereka, Engkau terus melindungi mereka Bapa. Kami tidak ingin Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, mereka terjatuh Bapa. Mereka kecewa, mereka marah, mereka meninggalkan Engkau Yesus. Malam hari ini kami sama-sama menyebutkan mereka satu persatu Bapa, supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap setia Tuhan. Biarlah kasih-Mu tetap melingkupi hamba-Mu, melingkupi para pelayan-pelayan-Mu Yesus. Oh Tuhan, biarlah urapan-Mu terjadi di gereja kami Bapa, lawatan-Mu terjadi di gereja kami GKP Maranatha Cimahi Bapa. Kami bersatu hati, kami bergandengan tangan Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Beri kesehatan buat setiap kami Tuhan, beri kekompakan kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu, kita percaya kita tidak begitu saja menyebutkan nama pelayan Tuhan dengan sia-sia. Kita percaya mereka mengalami lawatan baru, mereka mengalami semangat yang baru, mereka tetap kuat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh yakin bahwa gereja kita akan dilalui oleh Tuhan, bahwa pemulihan akan terjadi dalam jemaat Tuhan, bahwa pemulihan akan terjadi buat hamba-hamba Tuhan, bahwa pemulihan akan terjadi buat remaja, buat anak-anak. Kita terus berseru di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama, berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Bela mereka tetap dijaga dalam pergaulan mereka. Berdoa untuk remaja pemuda, mereka yang sekolah maupun yang kuliah. Kita minta generasi ini dilawat oleh Tuhan. Generasi ini mengalami pemulihan yang luar biasa. Generasi ini mencintai Tuhan begitu luar biasa. Dengan kemajuan teknologi yang mudah diakses, mereka tidak terjerumus, mereka tidak jatuh dalam pergaulan-pergaulan bebas, mereka tidak terjatuh dalam narkoba. Kita minta sama Tuhan. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita secara khusus. Mereka butuh pertolongan Tuhan, mereka butuh jamahan Tuhan. Kita sama-sama berseru di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, generasi ini Tuhan selamatkan. Generasi ini mencintai Tuhan. Oh Bapa, berdoalah di hadapan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, mereka butuh firman Tuhan. Mereka butuh Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka butuh bimbingan. Mereka butuh pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang ada di gereja kami
untuk setia datang sekolah minggu, datang di ibadah river, datang di ibadah umum sekalipun Bapak, pemuda-pemudi. Mereka tidak terjatuh karena dengan perkembangan teknologi yang mudah diakses, mereka mengikuti tren-tren masa kini. Pemuda-pemudi milenial, mereka tidak mau ketinggalan, mau mencoba dengan perkembangan dunia saat ini. Kami merindukan Tuhan campur tangan-Mu melawat anak-anak muda, remaja, pemuda-pemudi Bapak. Mereka tidak terjatuh dalam pergaulan bebas, mereka tidak terjatuh dalam narkoba. Mereka tetap setia Tuhan, membaca firman-Mu. Mereka menyembah, memuji Engkau Yesus. Kami sebagai orang tua Tuhan terbatas, tetapi kami punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Tuhan Yesus yang sanggup, Tuhan Yesus yang mampu menjauhkan kejahatan daripada generasi ini Bapak. Dimanapun mereka berada Tuhan, anak-anak kami Tuhan, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan menjamah mereka. Biarlah kasih-Mu tetap tinggal Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Bapak, Engkau mengasihi generasi ini Bapak. Engkau mengasihi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, Engkau sebagai anak yang saat ini masih ada mungkin pemuda-pemudi, Engkau tetap doakan orang tuamu. Kemudian buat orang tua, terus kita berdoa untuk kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan perekonomian kita. Kita berseru di hadapan Tuhan. Biar Tuhan tolong kehidupan kita masing-masing. Di dalam ketidakmampuan, ketika kita ada dalam dunia ini, kita masih punya Tuhan yang hidup, kita masih punya Tuhan yang kuasa, kita masih punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia yang sanggup menolong hidup kita di dalam kelemahan-Mu, ketidaksanggupan-Mu. Hai Bapak, Ibu, Saudara baik tempat Ibu penderuma, Engkau masih punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan Yesus yang masih setia mendengar. Berbicaralah Engkau di hadapan, sampaikan apa menjadi kerinduan buat rumah tangga, buat kehidupan-Mu secara pribadi, buat kehidupan-Mu untuk perekonomian, untuk pekerjaan apapun yang sedang Kau rindukan. Berserulah di hadapan Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Dia mendengarkan apa menjadi kerinduan. Ketika engkau berseru di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus mendengarkan engkau Bapak Ibu. Dia begitu setia, sungguh sangat dan amat setia. Tuhan Yesus pegang tangan kita, Tuhan Yesus pegang kehidupan kita. Engkau mendengar Tuhan, Engkau mendengar Yesus, apa yang sedang umat-Mu, Bapak, Ibu, Saudara, sampaikan di hadapan Tuhan Yesus mendengar semua. Tuhan Yesus selalu mendengar. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sayang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau memberikan kedamaian dan sukacita dalam kehidupan kami. Engkau tetap memberikan kekuatan kepada kami melihat situasi dunia. Orang banyak mengejek Engkau Yesus. Orang banyak meninggalkan Engkau Tuhan, karena mereka tidak mampu menghadapi realita hidup dalam dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan yang Kau sudah berikan kepada kami.
kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan jalankan persembahan. Setelah itu nanti kita akan menyanyikan Jangan Lelah. Setelah itu kita baru doa penutup. Biar persembahan dulu. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Katakan sekali lagi, jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya. Roh Kudus akan memberikan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukup. Amin. Segala ratakan tanah, bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap. Katakan lagi, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tetap berdiri, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Saya persilakan Bapak Gembala tutup dalam doa. Oh ya, jangan tante. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada malam ini. Kami ada di rumah Tuhan, para pendoa-pendoa syafaat yang Tuhan sudah gerakan untuk kami boleh berdoa untuk pekerjaan Tuhan di GGP Maranatha ini. Tuhan, hamba boleh berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang boleh melayani kami pada malam ini. Tuhan juga yang memberkatinya. Berkati Pak Moses sebagai ketua seksi doa ini. Tuhan berikan urapan baru untuk mengembangkan doa di gereja kami. Karena gereja kami boleh kuat karena ada doa-doa yang dipanjatkan. Jadikanlah kami pendoa-pendoa syafaat yang semangat untuk tetap berdoa, mendoakan banyak perkara yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan rumah Tuhan untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Hamba mohon penyertaan Tuhan sampai di rumah kami dengan selamat dan pertemukan kami pada hari-hari ibadah yang akan datang. Hari Sabtu kami akan kembali berdoa di rumah Tuhan jam 6 pagi. Juga ada ibadah raya 1-2 River, juga sekolah minggu, juga ibadah KW, ibadah kaum pria. Tuhan yang memberkati setiap hamba-hambamu yang boleh melayani. Terimalah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur. Kita angkat tangan kita dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa,
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang akan menolong kita untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua yang diberkati boleh katakan amin. Tuhan berkati, selamat malam.